warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja. Nama saya Rolis Tambo. Saya itu kuliah di Universitas Negeri Padang, S2-nya, S1 juga. Baik, yang saya angkat dalam tema dedikasi saya kali ini yaitu diferensiasi pembelajaran drama menjadi film. Oke, lanjut. Jadi situasi yang saya hadapi itu hampir mirip 3T semua. Kalau saya itu berada di daerah 3T, dikelilingi perbukitan, persis di tengah-tengah hutan Jambi. Mungkin Jambi itu kurang terdengar ya di Sumatera. Akses jalan yang saya tempuh ekstrim, kurang lebih 4 jam. Dan yang ketiga itu meninggalkan ibu yang sedang sakit stroke. Ibu kalau berbicara kurikulum yang diciptakan oleh manusia, saya sudah lewatin itu. Tapi saya merasa inilah kurikulum dari Tuhan. Jadi sangat menyedihkan ketika tidak ada sinar dan ibu saya sakit. Itu luar biasa. Bagi seorang laki-laki ataupun perempuan tidak bisa mengabari ketika tidak. Kalau saja ibu saya tidak memberi izin saya berangkat, saya tidak jadi guru lagi. Di situ tantangan berat. Lanjut, Ibu. Jumlah siswa sedikit. Siswa saya itu kemarin Pak hampir tidak ada. Satu siswa dari 2, 3 kelas satunya mas saya SMP ya. Jadi sekarang meningkat menjadi 4 siswa baru. Artinya saya meningkatkan 300% siswa. Jadi tahun sebelumnya. Ini mungkin di kota biasa saja, tapi di saya merasa aduh udah berkorban banget nih, baru dapat 3. Terus siswa belajarnya rendah motivasinya. Terus siswa malu tampil di depan umum karena keterbatasan bahasa dan pengetahuan. Masalah lagi Bu, mau bikin film bahasanya nggak bisa. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tidak ada sinyal dan sekolah bisa tutup jika siswa baru tidak mendaftar. Itu yang terjadi setiap tahun. Saya deg-degan Bu, karena saya masih pengen di sana terus. Lanjut Bapak Ibu. Yang saya lakukan itu melakukan asesmen awal. Saya lakukan itu dengan riset. Saya tanya anak, Pak kami tidak bisa matematika, tidak bisa tapi kami pengen belajar yang lain. Oke, apa yang kalian mau? Mungkin bikin video atau segala macam, karena memang mereka belum melihat hal-hal yang seperti itu. Dan terus saya membuat, memang ada materi drama ya setiap bahasa Indonesia, dan saya membuat video mereka menjadi film. Dan ini saya buat Ibu bukan untuk ikuti lomba ini, sudah saya buat dari tahun-tahun sebelumnya, bukan untuk menjadi lomba. Kalau menjadi lomba saya merasa saya udah keluar nih ke Jakarta, tapi siswa saya udah di sana saja. Jadi saya merasa mungkin kita mengklaim kita keluar Jakarta, masuk hotel, keluar hotel, kita berprestasi. Maaf Bapak Ibu, Sintayong itu mampu membawa Indonesia ke dunia, bukan dia yang main Bapak Ibu, tapi dia pelatihnya. Makanya saya bilang ada kesalahan persepsi kita mendedikasikan diri kita. Seharusnya siswa kita yang berprestasi dan kita adalah pelatihnya. Itu baru guru berprestasi. Oke? Jangan salah persepsi. Kalau saya datang ke Jakarta, saya baru sebagai guru, sebagai diri saya sendiri, personal, bukan sebagai guru. Jadi di situ kesalahan kita Bapak Ibu. Selanjutnya memanfaatkan kearifan lokal. Kalau boleh ada kesempatan, ada film saya yang anak-anak itu mengucapkan hari guru Pak, boleh ditayangkan 1 menit cuma filmnya. Alhamdulillah memang desa itu bumi gara-gara film itu. Alhamdulillah. Selanjutnya aksi yang saya lakukan itu tidak saya sendiri, tapi bersama-sama masyarakat juga, warga sekolah juga. Jadi yang sudah saya lakukan, siswa jadi rajin. Yang kedua, motivasi belajar siswa tidak telat lagi ke sekolah. Biasanya saya panggil di video saya, anak-anak ayo masuk, itu gambaran tiap pagi Pak. Mereka masih main air. Terus, nah ini yang saya bangga-banggakan, mereka itu juara 1 di video sekolah sehat. Jadi saya rasa ternyata saya sendiri yang diwakilkan ke sini. Nggak boleh siswa, kalau siswa saya lepas sendiri ke Jakarta Pak. Karena mau ingin membuktikan bahwa
mereka di desa bukan berarti mereka tidak mampu bersaing. 1 menit lagi, oke. Selanjutnya asesmen nilai nasional itu alhamdulillah meningkat drastis dan juga dapat bos kinerja. Dan siswa menghasilkan karya film pendek yang bagus. Selanjutnya setelah siswa rutin konten setiap tentang pendidikan dan pelajaran. Dan terakhir yang saya banggakan, siswa kami naik jadi 4 orang itu udah sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu pengajar bahasa Indonesia yang multi talenta. Bisa buat film diedarkan ya, film pendek dan cara mengajarkannya unik, jadi keahliannya ganda, malah promosi saya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Beda banget. Yang Jambi masih agak lumayan gitu ya. Monggo nanti kita cek, kita perbaiki, kita lihat. Artinya biar tampak tadi apa namanya dedikasinya. Bapak Dewan Juri, sebenarnya begini Pak, yang saya tampilkan itu memang sudah dedikasi, tapi ketika di provinsi itu menjual kesedihan, hasilnya tidak ada, maka kita kalah juga. Begitu. Jadi di balik. Sabar Bapak Ibu, sabar. Sebentar. Yang mau jawab siapa? Peserta. Oke, tolong dihormati. Betul. Jadi dedikasi yang saya tantangan dan situasi tersebut harus ada hasilnya juga, Pak. Hasilnya, maksudnya peningkatannya. Jadi yang saya tampilkan di sana itu sudah disebutkan sinyal jelek, jalan buruk, tantangan kan. Dan hal tersebut sudah saya gambarkan lengkap di Dewan Juri Jambi Provinsi. Kan ketika Anda sudah melakukan seperti itu, apa efeknya, apa dampaknya? Ya, dampaknya saya juga harus berbicara bahwa dari awal saya drama saja tidak bisa apa-apa, tampilnya di mana? Gak ada penonton, jadi saya lakukan dengan film. Jadi itu berupa inovasi, ya inovasi tapi tetap pada tahap. Oke, cukup ya. Tepuk tangan untuk yang dari kami. Berikutnya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Terkait dengan situasi yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa yang pertama sumber belajar. Jadi sumber belajar karena minim, sehingga saya berupaya bagaimana anak-anak ini mendapatkan sumber belajar yang dapat diakses atau sumber belajar yang dapat mereka manfaatkan. Nah, mulai dari penggalangan buku tadi, saya menggalang buku ke teman-teman, minta bantuan ke teman-teman yang ada di kampung maupun yang ada di sekitar Kota Wamena, saya kumpulkan. Terus kemudian karena penggalangan buku tadi, karena terkendala ongkir yang 1 kilonya sekitar 160, sehingga saya berupaya lagi bagaimana anak-anak mendapat sumber belajar yang lain. Nah, saya memanfaatkan bantuan TIK yang ada. Nah, untuk memanfaatkan bantuan TIK yang ada ini butuh perjuangan yang luar biasa, Pak. Yang pertama karena kemampuan saya di bidang TIK kan, saya bukan guru TIK, ya. Terus saya guru matematika. Nah, sehingga saya berusaha bagaimana saya bisa memaksimalkan perangkat TIK yang ada dengan mengikuti pelatihan secara mandiri, terus kemudian nonton di YouTube. Nah, karena faktor jaringan tadi, saya cari jaringannya ini ke tempat yang ada sinyal. Terus kemudian di warnet, ke warnet, terus kemudian kebetulan di distrik ada bantuan bakti aksi.
Jadi saya harus ke kantor distrik untuk belajar itu tadi untuk pemanfaatan TK lebih maksimal. Nah, setelah beberapa bulan saya mengikuti pelatihan itu membuahkan hasil, Pak. Nah, dari hasil pelatihan yang saya dapatkan tadi, saya dapat memanfaatkan TIK tadi sehingga anak-anak mendapat sumber belajar tadi untuk TIK yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang berbasis SAM tadi dengan aplikasi website tadi. Terima kasih ya. Dilanjutkan dengan karena itu maka Anda disukai oleh murid sekolah muridnya buka. Iya. Ya, itu di naskahnya ada ya Pak ya? Iya. Tapi nggak diceritakan. Oh iya. Cukup ya? Lanjut. Terima kasih. Jadi beranjak dari situasi dan tantangan yang saya hadapi di sekolah, ya dari kurangnya kemampuan guru juga yang masih butuh bimbingan dan tingkat kehadiran siswa di kelas dan metode-metode pembelajaran yang konvensional yang masih sangat sering digunakan. Jadi saya berinisiatif melakukan pembelajaran secara luring, secara mandiri. Kemudian saya mengimbaskan ke rekan-rekan guru ke sekolah, meskipun di sekolah kami memang terbatas jaringan internetnya. Jadi saya berbagi praktik play dengan teman di sekolah, rekan guru secara offline, demi agar teman-teman guru di sekolah saya juga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini. Karena kami di pelosok saya merasa sangat tertinggal sekali, kami guru-guru di pelosok, karena sekedar menggunakan kadang beberapa guru yang sudah berumur itu menggunakan komputer saja mereka masih kadang susah juga, bukan hanya siswa kami di sekolah tapi guru-guru pun juga. Jadi beranjak dari lihat situasi dan tantangan yang ada di sekolah, saya berinisiatif untuk akan mengajarkan rekan-rekan guru untuk dari TIK-nya dan menggunakan aplikasi-aplikasi, sekalipun pada saat saya berbagi itu saya melakukannya secara offline. Yang saya tampilkan saya screenshot tahap demi tahapnya dengan harapan supaya kalau teman-teman guru itu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Berikutnya singkat saja Pak. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan judul saya itu sebanyak konsep yang lebih banyak itu prasmanan saya terangkan di sini, bagaimana dukungan. Ya. Kemudian pemanfaatan LMS itu hanya alat bantu. Ya. Nah, jadi alat bantu. Jadi cuma beda effortnya saja saat kita mengembangkan LMS. Kalau di tempat yang ada sinyal dengan di tempat yang tidak ada sinyal, effortnya beda. Itu saja juga. Kayak kita unduh video, kalau unduh misalkan di tempat ini, mudah-mudahan saja. Tapi kalau unduh kembangkan LMS di daerah 3T, kita unduh konten-kontennya itu butuh effort yang besar. Kita harus ke tempat sinyal. Apalagi kalau hujan, kita cari berteduh dan sebagainya. Tapi fokus saya itu bagaimana memberikan layanan sesuai dengan konsep prasmanan. Mestinya prasmanannya itu yang dibahas tadi ya. Ya. Prasmanannya dibahas, satu muridnya bahagia, dan gurunya lupa. Ya. Karena itu dedikasi kan Bu. Nah, juga teman-teman guru belajar dari beliau bahagia, sekolahnya maju. Iya. Ya. Baik. Anak buah Pak. Alhamdulillah bisa bertemu ya. Oke, apa yang saya lakukan sebenarnya terjadi tahun 2021 saat COVID, di mana itu pada waktu itu PTMT itu anak sudah tempat terbatas itu mau saya masuk lagi ke sekolah. Apa yang salah buat saya bukan melaksanakan pertama kali itu tidak di sekolah, tapi kami melaksanakannya, kami datang ke rumah siswa. Rumah siswa itu kami pikirkan bagaimana anak-anak mau, bukan bisa ya, mau saja itu susah sekali. Kita bawa kertas susah, bagaimana kita kalau bawa dengan ini, jadi itu menjadi daya tarik bagi siswa dan itu mampu siswa itu karena kan kalau melihat siswa mereka terbiasa dan mereka tidak serius. Tapi kalau seperti itu ada sebuah hal yang baru yang mereka dapatkan sehingga ada ketertarikan bagi mereka untuk
melakukan itu bukan saya sendiri yang melakukan, sebenarnya tapi saya bekerja sama dan itu hasil bukan dengan teman-teman saya pada waktu mau tidur ke kampung dan ini kerja sekolah. Baik, Abdul ada komentar? Jadi cerita itu yang harus diungkap banyak. Datang ke siswa melakukan assessment pembelajaran di sana. Tapi tadi yang baik dipaparkan itu justru bagaimana menggunakan perangkat yang ada di sekolah yang selama ini jarang digunakan. Anda minta izin pada kepala sekolah untuk menggunakan perangkat itu sebagai bagian dari assessment yang dilakukan. Nah, sehingga kita tidak melihat dedikasinya di mana, tapi ketika tadi dijelaskan itu justru itu yang harus dijelaskan kepada kita terkait dengan apa yang sudah dilakukan tadi. Tidak siap.